Oke, selamat malam Pak Asta. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Di sini saya membuat rangkaian automatic print and monitoring system. Nama saya Kesel Febel Kosa dengan nomor NPM 220605975. Oke, saya akan langsung lanjut ke latar belakang. Di sini latar belakang yang saya buat yaitu teknologi modern itu menawarkan solusi untuk berbagai tantangan di bidang pertanian dan termasuk juga dengan monitoring kelembapan tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan petani sering sekali menghadapi kesulitan dalam mengawasi kelembapan tanah secara efisien yang dapat mengakibatkan pemborosan air dan tidak optimalnya pertumbuhan tanaman. Di sini konteks permasalahannya itu manual monitoring itu menyebabkan tidak efektif dan memerlukan banyak waktu serta tenaga, dan solusi yang saya usulkan itu yaitu sistem otomatis untuk memantau dan mengendalikan kelembapan tanah guna memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Dan implementasi sistemnya sendiri dapat mengurangi pemborosan air dan meningkatkan efisiensi pertanian. Jadi latar belakang pemilihan topiknya ini sendiri karena penting efisiensi dalam penggunaan air dan optimasi pertumbuhan tanaman mendorong saya untuk memilih topik ini. Dan teknologi microcontroller sendiri itu handal dan biayanya sangat rendah sehingga cocok sekali untuk skala pertanian yang kecil dan menengah. Dan diharapkan juga dengan adanya sistem ini bisa membantu petani dalam mengelola kelembapan tanah lebih efektif dan meningkatkan hasil panen. Di sini adalah diagram bloknya sendiri, di mana microcontroller itu adalah otak dari semua komponen yang ada, di mana soil moisture sensor dan DHT11 adalah sensor yang saya pakai untuk tanah dan juga untuk kelembapan dan temperatur. Di sini ada MAX7209 yang diintegrasikan dengan LCD, di mana menggunakan mode SPI. Dan juga terdapat pump dan valve yang akan menyalakan air secara otomatis. Oke, di sini microcontroller sendiri sebagai yang saya bilang tadi sebagai pusat dari kontrol semuanya, membaca data dari sensor DHT11 dan L39 serta mengirimkan data ke display MAX709 melalui protokol SPI dan mengontrol pompa air. Lalu sistem rangkaian inputnya sendiri menggunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara serta sensor L39 untuk mengukur kelembapan tanah. Lalu data dari sensor dikirimkan ke microcontroller dalam bentuk sinyal digital. Lalu sistem rangkaian outputnya sendiri itu terdapat pompa air, relay MAX709 dan LED segment, di mana pompa air akan diaktifkan oleh relay berdasarkan data dari sensor kelembapan tanah, dan MAX7219 mengendalikan LED segment untuk menampilkan data dari sensor. Lalu catur daya yang saya gunakan itu 5 volt yang stabil, dan untuk water pump sendiri akan digunakan relay yang terhubung dengan baterai tambahan. Lalu sini ada algoritma implementasinya, di mana saya pada kode akan dimulai inisialisasi MAX709, membaca DHT11, memperlihatkan humid dan temperatur dari DHT11, membaca YL39, lalu YL39 itu akan menginkremen, di mana increment totalnya akan memperlihatkan show dry, dan jika iya maka akan menyalakan lampu merah dan menyalakan air, sedangkan jika tidak akan mematikan lampu dan tidak akan menyalakan pompa air. Lalu selesai. Berikut adalah program solusi yang saya buat menggunakan bahasa assembly, di mana menginisialisasi SPI dan membaca data dari sensor dan mengirim data ke display serta mengontrol pompa air. Saya menggunakan semua kode assembly ini, dan analisis waktu eksekusinya sendiri memastikan sistem dapat merespon perubahan kondisi lingkungan dengan cepat. Untuk pembacaan DHT11 itu memerlukan waktu sekitar 20-40 ms, sedangkan waktu untuk KL39 itu hanya beberapa mikrodetik hingga beberapa milidetik, dan delay 5 detik itu diimplementasikan di setiap utama untuk sinkronisasi proses. Tes dan hasilnya seperti yang dilihat sudah sesuai dengan yang saya mau. Jika di state untuk digital ke-1 yaitu basah, maka akan memperlihatkan moist, dan jika di state ke-0 atau kering, maka akan memperlihatkan dry dan motor akan menyala untuk menyalakan air. Di sini sedangkan ada untuk memperlihatkan data 11 sendiri, di mana temperatur T 27 Celcius dan humid 76. Oke, di sini ada evaluasinya sendiri, yaitu wiring yang agak sedikit perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa dari segmen display, dan kesalahan wiring itu menyebabkan segmen LED gagal untuk menyala secara konsisten. Oke, di sini ada referensi yang saya pakai. Oke, saya akan lanjut langsung ke jawabannya. Untuk mengapa saya menggunakan komunikasi SPI untuk pendapatan input menjadi informasi yang dapat dioleh dari kode saya. Jadi metode SPI sendiri itu merupakan protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mentransfer data antara microcontroller dan peripheral seperti sensor dan display. Jadi SPI itu punya 4 sinyal utama, yaitu MOSI atau master out slave in, seperti yang bisa dilihat pada kode saya, dan SCK atau serial clock,
ada SS, slave select, ada juga uh, untuk mengatur master dan SPI-nya. Nah, di sini master itu atau microcontroller sebagai master, dan slave-nya itu sendiri adalah MAX7209 dan sensor yang kompatibel dengan SPI. Jadi cara kerjanya akan diinisialisasi SPI dengan mode 0, 1 sampai 3 dan kecepatan clock, dan mengaktifkan SPI. Di sini mengatur SS atau slave select dengan menarik pin SS ke rendah, lalu pengiriman data dikirim melalui master slave lewat pin OSI pada sama dapat dikirimkan dari slave master. Lalu clocking datanya disetel juga, lalu dalam bentuk SCK, lalu menyelesaikan transfernya dengan pin SS dinaikkan kembali untuk menonaktifkan slave. Lalu ini berikutnya adalah inisialisasi dari SPI sendiri. Lalu untuk mengirim datanya akan digunakan seperti bawah ini. Oke, lalu akan menerima data melalui input SPI, lalu menggunakan SPI itu sendiri untuk komunikasi display MAX7209 dan sensor SPI lainnya. Kenapa saya memakai SPI? Karena sangat cepat dibandingkan I2C dan sederhana serta relatif mudah diimplementasikan, dan juga fleksibel untuk komunikasi full duplex. Jadi memungkinkan data dikirim dan diterima secara bersamaan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari dilakukan delay pada kode saya dan bagaimana cara mengatur agar delaynya tercapai pada kode saya. Jadi tujuan dilakukan delay sendiri pada program ini yaitu untuk sinkronisasi, untuk membantu menyinkronkan operasi yang memerlukan waktu tunggu tertentu, seperti menunggu respon dari sensor atau perangkat peripheral. Lalu timing dalam sistem real time itu digunakan untuk mengatur waktu pada operasi yang berulang, yang tadi seperti looping main utama, dan pada data pada interval tetap atau menunggu waktu tertentu sebelum melakukan tindakan berikutnya. Oke, lalu cara mengatur delay yang saya gunakan itu dengan cara pada bagian kode yang saya perlihatkan untuk delay 5 second sendiri. Di sini saya menyeter nilai register loop atau nilai awan register loop untuk mencapai jumlah siklus clock yang saya inginkan. Jika satu iterasi loop membutuhkan 3 instruksi atau 3 clock, dan kita menginginkan delay 20 ms dengan 21 mHz, maka kita perlu menghitung jumlah iterasi yang kita perlukan. Lalu kita bisa koreksi overhead loop untuk memastikan penyelesaian overhead dari instruksi loop dan instruksi tambahan. Lalu hitung waktu eksekusi instruksinya dengan ketahui berapa siklus clock yang kita butuhkan untuk setiap instruksi dalam loop delay. Pada microcontroller AVR kebanyakan itu instruksi membutuhkan 1 siklus clock. Oke, dengan metode ini kita bisa menghasilkan delay yang cukup akurat sesuai dengan kebutuhan sistem dan yang kita mau. Oke, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan.